ini mau beribadah, tapi tidak bisa untuk beribadah. Sejumlah saudara-saudara kita di tempat-tempat tertentu yang mau beribadah seperti ini, selain tidak bisa diizinkan, tapi juga tidak punya kesempatan. Gitu. Karena jujur bahwa di hari-hari terakhir seperti ini, ada orang yang disibukkan dengan pekerjaan dan akhirnya tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini. Bahkan kalau kami punya jemaat, ada sejumlah kawan-kawan muda yang setiap hari Minggu juga di tempat kerja mereka tidak diizinkan untuk boleh ada di ibadah Minggu gitu. Jadi harus kerja sampai hari Minggu pun kerja. Jadi kadang-kadang saya berpikir, ayolah teman-teman cari kerja yang membuat kawan-kawan itu dekat dengan Tuhan, bukan jauh dengan Tuhan. Amin. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan memuji Tuhan, itu anugerah. Karena apa? Ibadah itu mengandung janji. Ya. Alkitab bilang bahwa ibadah itu mengandung janji baik yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Jadi ibadah itu tidak ada sia-sianya. Gitu. Ada orang berpikir bahwa ibadah itu buang-buang waktu, apalagi tempat ibadah di kayu senangnya berapa orang saya buang-buang waktu lah, tempat jauh. Mungkin ada orang berpikir begitu. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak akan berpikir begitu. Amin. Gitu. Sebab di mana dua tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Baik Bapak Saudara kasih Tuhan, saya pikir saya tidak perlu panjang lebar. Saya juga sebentar kegiatan, tapi baiklah mari kesempatan ini kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dari Matius. Saya pikir bacaan ini sudah pernah saya khotbahkan entah di sini atau di mana, tapi saya rindu sekali untuk belajar kembali bagian ini karena jujur dalam beberapa kesempatan saya diingatkan kembali dengan bagian firman ini dan menjadi perlindungan secara pribadi dengan saya, sehingga saya rindu untuk kembali membagikan bagi kita di Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Bapak saudara sudah temukan kok? Ya. Saya jemput semua tinggal diri. Kaki sakit dong, jangan bangun sudah apa. Tapi mau bangun justru apa. Baik. Bacaan sekali lagi bahwa Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Nanti kita bacanya bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak saudara ayat genap, di ayat terakhir kita bersama-sama. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapan kulihat kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya,
Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Sama-sama 2, 3. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Tangan di samping kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus baik. Saya akan memulai dengan perenungan ini dengan sebuah cerita. Saya pikir cerita ini sudah saya pernah bagikan dan di setiap kesempatan juga saya sering bercerita tentang cerita ini. Cerita ini yakni dimulai dengan ada 2 orang tukang bangunan. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Nah, yang baru datang. Salam Kak. Salam. Selamat jumpa. Baik. Jadi ada 2 orang tukang bangunan. Mereka ini bekerja di sebuah perusahaan. Saya pikir cerita ini tidak asli, tapi oke lah kita ceritakan kembali. Mereka ini bekerja di bawah naungan sebuah perusahaan. Mereka tugasnya namanya tukang, berarti dong sering membangun rumah-rumah atau gedung-gedung di bawah naungan sebuah perusahaan. Dan suatu ketika mereka sudah saatnya untuk mau berhenti. Bilang dong mau resign karena dong pokoknya saatnya untuk mau berhenti. Dan ketika mereka dengan waktu yang bersamaan mereka berdua ini untuk mau berhenti, mereka datang kepada pemimpin perusahaan. Mereka dengan tujuan masing-masing tentu sudah tahu bahwa mereka yang minta untuk berhenti dari perusahaan karena ada faktor usia, tapi juga mungkin sudah saatnya memang betul-betul mereka mau berhenti. Nah, ada satu permintaan terakhir dari pemimpin perusahaan. Oh, makasih banyak. Agak sedikit panas mungkin karena mau hujan. Aduh, makasih banyak. Ya. Jadi dari pemimpin perusahaan minta supaya sebelum dong berhenti dari pekerjaan, ada permintaan dari pemimpin perusahaan supaya masing-masing buatkan sebuah rumah atau sebuah gedung begitu. Jadi mulai dari dong pun desain gambar sampai dengan dong punya bikin semua itu pokoknya diberikan kesempatan masing-masing buatkan satu bangunan. Oke, cukup. Makasih banyak. Iya. Maka dari kedua orang ini masing-masing mulai buat begitu. Yang satunya berpikir begini, ini kan besok mau berhenti toh, bikin nah. Pokoknya dari pun gambar susun dia betul, terus sampai di pun kerja, pokoknya asal nama dia bikin. Dia berpikir kan ini kan besok mau berhenti, apa kerja yang botoh besok mau berhenti. Sedangkan yang satu dia berpikir begini, ini kan besok mau berhenti, jadi kita harus bikin yang terbaik begitu. Maka dia mulai dari gambar dengan teliti, dia gambar gedung itu bahkan sampai dengan di pembangunan. Pokoknya segala sesuatu dikerjakan dengan teliti bahkan dengan sungguh-sungguh. Begitu. Karena dia berpikir ya ini walaupun bisa mau berhenti tapi beta mau bikin yang paling terbaik dan pokoknya yang selama ini bikin yang terbaik, beta akan bikin yang paling terbaik. Singkat cerita dalam waktu yang bersamaan maka 2 orang ini menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Dan juga datang menghadap di bos yang waktu yang bersamaan dan dia bilang begini. Bos, botong sudah selesaikan bangunan yang bos kasih tugas di botong. Maka singkat cerita, pemilik perusahaan bilang begini. Sebagai tanda rasa terima kasih beta untuk bosong selama ini karena bekerja dengan beta, maka sebagai hadiah buat bosong bahwa selama ini bosong bekerja dengan beta adalah masing-masing dapatkan hadiah berupa sebuah rumah, dan rumah yang tadi bosong bangun itu yang menjadi milik bosong masing-masing. Menurut kawan-kawan kira-kira respon dari kedua orang ini kira-kira seperti apa? Yang respon yang pertama yang tadi kerja yang mulai dari penggambar sungguh-sungguh, terus yang dia pembangun, dia pembangunan sungguh-sungguh, kira-kira dia respon ke mana? Pasti aduh siap mau mati coba tarik beta tahu kalau ini ujung-ujungnya untuk beta pasti bekerja dengan sungguh-sungguh. Beta mulai dari gambar ini pasti dengan teliti bahkan sampai bangun dia akan kerja dengan sungguh-sungguh. Betul ya? Kalau seandainya kita yang posisinya orang waktu itu. Sedangkan yang satu mungkin bisa juga kita berasumsi bilang aduh besok sangka-sangka.
Bagaimana kalau seandainya waktu itu kita mulai dari gambar sampai dengan waktu bangun di gedung, kalau seandainya bermain-main atau kerja sambaran saat. Tuh kita berasumsi kalau seandainya mungkin dia jawab dengan seperti itu. Nah, saudara kasih Tuhan, sangat menarik bahwa bagian bacaan firman Tuhan malam hari ini, sore hari ini teman-teman, inilah bagian daripada khotbah tentang akhir zaman, dimulai dari pasal 24 sampai pasal 25 itu Yesus khotbah tentang akhir zaman. Dan di bagian ini adalah bagian terakhir dari khotbahnya itu, teman-teman. Nah, sangat menarik bahwa di sini kita bisa belajar dari khotbah ini, bagian daripada khotbah Yesus ini, bahwa kita bisa ambil yang pertama bahwa semua orang akan dikumpulkan pada akhirnya, dihakimi dan dipisahkan. Amin. Begitu. Kita baca dimulai dari ayat 31 di sana sampai dengan 32 di sana, bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta, di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Jadi teman-teman, artinya bahwa setiap kita ketika Yesus datang dalam kemuliaannya atau akan tiba saatnya, saudara, semua orang akan dikumpulkan, dihakimi dan dipisahkan, saudara. Dan saudara, di sana dikatakan bahwa nanti dipisahkan, itu dikatakan dalam bacaan kita bahwa ada dua bagian, yang dipisahkan saat digambarkan sama seperti domba dan kambing, seperti gembala yang memisahkan domba dan kambing. Domba itu gambaran tentang orang-orang benar. Makanya di pasal ayat 37 itu, dari mulai pasal 31 sampai dengan 37 itu dikatakan dari 33 dikatakan begini, dan Ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya. Lanjut lagi sampai dengan ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya. Itu orang-orang benar itu yang domba. Domba itu dikatakan sebagai orang-orang benar, mereka dipisahkan di bagian kanan, dan juga mereka digambarkan seperti domba. Sedangkan yang berikut, saudara, orang-orang terkutuk atau kambing di sebelah kiri. Makanya orang kambing itu dikatakan orang-orang terkutuk di ayat 41. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi artinya di sini, saudara kasih Tuhan, bahwa semua orang akan dikumpulkan, dihakimi dan dipisahkan. Domba atau orang benar atau orang yang percaya kepada Kristus, mereka akan dipisahkan dan ditempatkan di sebelah kanan. Sedangkan kambing atau orang-orang terkutuk, orang-orang yang tidak percaya akan Allah di dalam Kristus Yesus, mereka akan ditempatkan di kiri, saudara. Dan saudara, di sana dikatakan bahwa sangat menarik bahwa domba itu atau orang-orang benar di situ, mereka sendiri ditempatkan di kanan dan mereka akan turut ambil bagian dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan atau Raja atau Yesus atau Allah itu, saudara, supaya mereka hidup bersama-sama dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan mereka mendapatkan apa yang menjadi bagian mereka, tak kalah ketika mereka masih hidup sebagai orang-orang percaya, mereka melakukan sesuatu yang baik. Amin. Makanya dikatakan bahwa ayat 34, dan Raja itu berkata kepada mereka di sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, dan terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Dikatakan bahwa bagimu sejak dunia dijadikan. Dan setelah itu lagi Tuhan, dikatakan Yesus berkata bahwa nanti yang kambing juga dapat dong bagian, yakni terkutuk adalah hukuman yang kekal, karena mereka sekali lagi bahwa selagi masih hidup, saudara, nanti sebentar dia akan bukakan beberapa bagian. Jadi oleh sebab itu, maka di sini kau bisa belajar begini. Dari cerita kau bisa ambil beberapa pesan. Yang pertama, selagi masih hidup sebagai orang percaya, kita tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tapi juga mestinya kita hidup untuk orang lain juga. Amin. Artinya kau bisa belajar begini. Dari khotbah Yesus ini kau bisa ambil kesimpulan bahwa Yesus mau bilang begini. Selagi kau masih hidup sebagai orang percaya, kau bisa hidup hanya bagi kau diri sendiri saja. Tetapi mestinya kalau kau sudah selamat, kau sudah dikatakan sebagai orang-orang yang sudah selamat, mestinya kau tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tapi hidup juga bagi orang lain. Artinya bahwa peduli atau berbuat baik bagi orang lain. Amin. Makanya Yesus dikatakan dalam khotbahnya, dia bilang bahwa yang domba itu atau orang benar itu,
mereka boleh dapat bagian dalam kebahagiaan Bapa karena apa? Tak kala ketika dia lapar maka diberi makan, ketika haus diberi minum, ketika telanjang diberi pakaian, ketika sakit dikunjungi, ketika dalam penjara dikunjungi. Dan itu sebenarnya Yesus mau bilang bahwa sebagai orang-orang percaya, ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita bisa hidup bagi hanya diri sendiri, tapi mestinya juga hidup bagi orang lain. Amin. Di zaman akhir ini saudara, ada orang yang hidupnya hanya akan berfokus pada diri sendiri. Begitu. Makanya kalau teman-teman itu, kalau baca bapak saudara kalau baca di Timotius tentang kehidupan orang-orang di akhir zaman itu, mereka akan mencintai dirinya sendiri, kasih mulai dingin. Di Timotius kalau tidak salah. Kasih mulai dingin, orang sudah akan peduli dengan agama, orang mulai cinta akan uang. Hari ini saudara ada sejumlah orang-orang yang ada anak-anak juga yang lantarkan orang tua, gitu. Hati-hati loh. Biasa lebih bilang bahwa anak-anak tolonglah. Saya dalam bulan keluarga itu kalau tanggal berapa itu saya khotbah saya sangat padat sekali mulai dari bulan 8, 9 bahkan sampai 10 terakhir tanggal 29 itu baru pulang dari Mova dan berkesempatan karena pas bulan keluarga saya bicara banyak tentang hubungan anggota keluarga itu antara suami istri dan anak-anak dan orang tua dan anak, dan salah satunya saya tegur keras tentang anak-anak. Saya bilang begini, anak-anak harus punya tanggung jawab untuk bagaimana ketika orang tua itu sudah tua, bagian kita lah kembali merawat mereka, apalagi mereka sedang di usia yang sangat lanjut dan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah tugas tanggung jawab kita. Dan saya bersyukur sekali, saya anak paling bungsu, dan saya ketika diberi kesempatan untuk menjadi anak bungsu, saya bisa merawat orang tua saya, karena papa ketika 2020 itu meninggal dengan umur 99. Begitu. Karena memang saya mama, karena orang tua dulu, jadi dulu itu papa itu bisa kenal yang namanya Kristen, jadi sekitar tahun 80-an baru Kristen masuk, baru papa jadi Kristen. Jadi sebelum jadi Kristen itu papa kawin istri 3. Jadi saya punya mama itu baru istri terakhir begitu. Jadi satunya itu tidak ada anak, yang kedua anak itu ada 8, tapi yang 7 meninggal, tinggal 1 yang paling bungsu. Yang kedua itu. Nanti yang ketiga kami ada 6 orang, 7 tapi 6 yang hidup. Nanti baru jadi terakhir saya. Jadi memang saya jarak dengan papa itu. Bapak umur 60-an baru saya lahir begitu. Terima kasih banyak. Saya pikir hujan dingin jadi sumpah panas, atau panas juga ya. Aduh, terima kasih banyak. Ya. Jadi saya bilang bahwa saya bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk bisa merawat orang tua di masa tua, karena kakak orang semua ini suka kawin terus suka keluar. Jadi beta yang dengan papa dan juga mama. Jadi hari ini saya tinggal baru bulan Agustus baru nikah, jadi tinggal dengan mama di rumah. Jadi mama selalu mau tinggal dengan kakak lain dong. Bahkan mau pergi pelayanan 3-4 hari pun dia bilang pergi di kakak, lu mau tinggal, jadi tinggal di rumah begitu. Jadi saya bersyukur sekali masih bisa diberi kesempatan untuk merawat orang tua. Maksudnya di sini bahwa kita belajar dari bacaan ini saudara, kita jangan pikir yang jauh-jauh dulu Tapi ada sejumlah anak-anak yang tidak memperhatikan orang tua, dan saya pikir itu sebuah kekeliruan dan sebuah kesalahan yang sangat fatal, teman-teman. Saya baru itu tegur, saya punya salah satu kakak karena baru pulang dari Malaysia, dan saya tegur dengan keras, saya agak sedikit maksudnya gini. Ini jadi pas tanggal meninggalnya papa, status terus pilih makan-makan di kuburan, terus saya bilang oke lah kalau sekedar pilih makan-makan tidak harus om dan orang tua yang sudah tidak masalah sih, ada pilih makan. Tapi maksudnya kalau artinya sekedar mengingat saja, oh itu saya punya papa mama bisa apa. Tapi saya bilang selagi mereka masih hidup, kita tidak pernah ingat hari ulang tahun mereka, dan kita mau kumpul pas papa atau mama ini ulang tahun, jadi karena kalau bawa makanan pi makan di rumah, mungkin di rumah papa dan mama, misalkan seandainya potong pisah rumah dengan mereka, gitulah. Ini sudah meninggal baru pas di hari mati, baru ingat di hari mati, baru mau pi makan di kuburan, mau pi buat
selagi masih hidup tuh yang kesempatan kita bisa berbuat baik untuk orang tua ataupun bahkan buat orang lain. Amin. Jadi sebagai orang percaya kita tidak bisa hanya hidup bagi diri sendiri. Kita mesti hidup bagaimana menolong orang lain atau peduli dengan orang, terutama orang-orang di sekitar kita, orang tua kah, saudara kita kah. Jangan berpikir yang terlalu jauh-jauh dulu, tapi di orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai orang yang sedang lapar itu adalah mungkin orang-orang dekat kita. Yang sedang butuh pakaian itu jangan sampai kita jangan pikir yang jauh-jauh, tapi siapa tahu mungkin orang-orang di sekitar kita yang butuh tumpang kasih sayang, pelukan, perhatian. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita. Atau jangan sampai kita hanya fokus pada diri kita sendiri, kita mau cari uang atau mencari sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi tidak untuk kepentingan orang lain. Saudara, hati-hati. Jangan sampai kita sama seperti kambing. Ketika kita sedang ada dalam meja penghakiman di sana, baru bilang, lu pun tambah tuh ada di kiri sana. Karena apa? Lu pun papa mama atau lu pun saudara sendiri sedang lu sendiri tahu-tahu mah lu diam-diam. Jangan sampai, saudara. Ya, artinya kita selamat nih bukan karena perbuatan baik, amin itu anugerah Tuhan. Tapi saudara, buat daripada ketong selamat itulah bagaimana kita berbuat baik. Kita sudah selamat, mestinya kita harus berbuat baik. Menolong sesama itu perlu penting, saudara. Amin. Memperhatikan orang-orang di sekitar kita itulah bagian daripada orang-orang percaya. Tidak bisa kau bilang susah selamat dan kau hidup pagi diri esok bisa. Artinya bukan berarti begini dan berarti kau hanya peduli sedang orang lain sedang konsul peduli. Tidak. Ada saatnya di mana kita bekerja untuk diri kita sendiri, betul toh? Bagaimana? Tapi juga ada saat di mana ada waktu di mana kita juga harus peduli untuk orang lain. Jadi saudara dikasih Tuhan bahwa sekali lagi bahwa hidup ini sebagai orang percaya bisa ketemu hidup bagi diri sendiri. Tidak bisa. Amin. Mesti peduli orang lain. Jangan sampai kau menyesal habis seperti yang kambing itu. Menyesal, sejak kapan? Tuhan ada lapar, kau bisa kasih makan. Sejak kapan? Tuhan harus bisa kasih minum. Sejak kapan? Butuh pakaian bisa kasih. Sejak kapan? Maka dijawablah bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Tuhan bisa turun langsung bahwa, makanya ada orang berpikir begini, maksudnya begini. Makanya ada satu ayat firman ini bilang begini, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan bisa turun langsung ke potong layanan, mungkin sama seperti waktu itu ketika di hari Allah turun hadir melalui Yesus Kristus yang dimana dia hadir ketika bersama dengan murid-murid. Mungkin tidak harus layani langsung seperti Maria dan Marta waktu itu, makanya lagu Marta sibuk melayani. Mungkin tidak harus langsung seperti itu, saudara. Tapi hari ini Tuhan atau Allah Yesus hadir melalui orang-orang di sekitar kita. Itu melayani Tuhan, jangan pikir bahwa Tuhan sejak kapan Tuhan turun langsung ke kawan-kawan melayani Tuhan. Sejak kapan? Tidak kan? Sering datang bikin seperti ini bagian dari melayani Tuhan. Makanya biasa selalu bilang di anggota-anggota PDI dan ingat, terus jangan pikir bahwa beta yang ada terus doa dan beta ini butuh bosan semua. Jadi mari berpikirlah, beta kalau sampai berarti PDI merasa bahwa kita adalah bagian dari PDI. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan bahwa selagi masih hidup tuh ya, kesempatan untuk bagaimana kita tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tapi juga mestinya kita hidup juga bagi orang lain. Di mana kita harus peduli dengan sesama dan berbuat baik juga bagi orang lain. Yang berikut saudara, kita bisa belajar dari pesan dari para khotbah Yesus ini yang kedua adalah mari kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya begini, lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Lakukan dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Seperti yang tadi saya awali dengan sebuah cerita itu, bahwa yang satunya dia berpikir, kan bisa mau berhenti, asal nama bikin, San. Tekan akhir menyesal so habis.
Nah, ketika hari ini Tuhan masih berikan kisah, lakukan segala sesuatu seperti Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau menolong sesama, mau melayani orang tua, melayani sesama, dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Bikin sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Gitu. Kami baru-baru kegiatan di gereja, namanya betul buat kegiatan, aduh kepala sakit, apalagi betul namanya saya yang gitu pergi jadi harus memimpin kegiatan yang begitu besar. Karena kan kepala nih kayak mau marah, justru marah pokoknya, karena namanya potong suka itu berarti kalau yang seksi mana son harga otomatis kita yang harus hadir di situ. Nah kalau janji kegiatan jam 5 misalnya penuh datang jam 7 berdatang ada yang ngomel kodong duluan, padahal jatuh itu dibuat, tapi dong mau duluan karena dong pikir begini-begini alasan. Karena kepala sakit, jadi mulai dari jam 5 lu harus standby sampai dengan jam semua pulang, berpotong pulang sekitar jam 12, jam 11. Nah itu sampai 2 minggu kamu kan rasa, sulit merasa karena bersoal sebegitu lah ada kesalahan sering dong salahkan panitia. Jadi tapi di akhir untuk oke lah Tuhan, terima kasih karena ketika mau berusaha untuk mau jadi berpikir bahwa kira-kira dibayar gaji berapa? Oh semua waktu lah, pikiran, tenaga lah, tapi saya berpikir kita untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya beri oke lah Tuhan, saya total Tuhan. Ya walaupun tidak sempurna, tapi berusaha sebisa atau semampu lakukan. Jadi teman-teman mari lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, ketika orang benar itu atau domba itu, ketika mungkin mereka memberi makan, misalnya mereka tidak pernah berpikir bahwa ujung-ujungnya nanti akhirnya dikatakan bahwa itu beta yang pi, bos kasih makan, minum, terus beta yang pi yang butuh pakaian tuh bos kasih beta, betul toh? Mereka tidak berpikir, betul ya? Pasti kalau seandainya itu ikut coba potong bawa pikiran dalam cerita ini, maka kita beri. Kayaknya justru pernah berpikir juga bahwa ujung-ujungnya akan dikatakan bahwa pada waktu belapar, beta lapar, pas beta. Iya betul kan? Bahkan jawabannya jelas bang. Sejak kapan tuh kok ada butuh mau makan, kau kasih makan, kasih minum, kasih. Iya betul kan? Sejak kapan? Jadi mari kita berpikir, beta buat ini seolah-olah untuk Tuhan. Beta melayani orang tua, peduli orang tua atau sesama, seolah-olah itu untuk Tuhan. Begitu. Maka ketika saudara berpikir bahwa lakukan seolah-olah untuk Tuhan, maka teman-teman akan bisa atau bapak mama akan total saudara. Datang melayani seperti ini seolah-olah untuk Tuhan. Tadi siang ketika sekitar jam berapa? Ya. Ketika beliau bilang yang khotbahnya ada berhalangan, nggak bisa ganti. Beliau pikir mau sebentar malam, harus jam 7 ada kegiatan di gereja, terus saya harus langsung pimpin rapat mempersiapkan tanggal 20, 21, bahkan 22 ada kegiatan di gereja. Mau jawab kosong deh. Tapi setelah itu taruh hati yang ingat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Soalnya iya siap Kak Yus. Setelah itu saya berkata Tuhan, dia mau ngomong apa nih Tuhan? Begitu. Sedangkan saya ada banyak hal yang harus saya pikirkan dan harus selesaikan sekarang. Bagaimana mungkin saya harus siapkan khotbah yang secepat mungkin. Itu antara oke lah. Siap sedia sebagai anak Tuhan, siap sedia baik waktunya dan tidak baik waktunya harus siap sedia. Saya bilang Kak Yos oke siap diturun nanti gitu. Jadi mari lakukan sekarang. Ketika teman-teman berpikir bahwa melakukan segala sesuatu seperti Tuhan, teman-teman akan lakukan dengan baik. Mau menolong orang, berpikir bahwa itu menolong seolah-olah bikin itu tuh untuk Tuhan gitu. Apalagi yang sangat menjadi sebuah pergumulan bagi kita lah ketika kita menolong orang yang menyakiti kita. Betul ya? Akan terlalu sangat rumit dan kita akan berkali-kali tambah kurang begitu. Tapi saudara ketika memandang Pak, itu pokoknya buat seperti untuk Tuhan saudara, maka yakin teman-teman akan dengan total melakukan dengan sungguh-sungguh akan melakukan, bahkan akan menolong dia. Makanya ada satu hamba Tuhan dia pakai bahasa dia bilang begini. Okis humam only okis isneno in human. Artinya begini, melihat wajahmu seperti melihat wajah Kristus, atau memandang wajahmu seperti memandang wajah Kristus. Jadi dia lihat orang lain itu kayak, apalagi orang-orang yang membenci dia atau orang-orang yang memiliki dia lihat sama kayak lihat Kristus di sana.
Sehingga ketika dia melihat bahwa dia ada Kristus dalam diri, maka dia bisa juga mau membenci. Bahkan juga ketika dia minta tolong, pasti dia akan tolong. Sekalipun yang ditolong itu atau yang dia bantu itu atau kebaikan yang diberikan itu bagi orang yang mungkin yang menyakiti itu. Tapi dia melihat dia seperti melihat kasih Kristus. Amin. Yes, lah. Ya. Jadi saya pikir terlalu panjang kok, tapi saudara, maksud saya adalah begini. Betul. Kebenaran firman Tuhan bahwa mari kita melakukan sesuai perintah Tuhan, bukan untuk manusia. Sebenarnya sesuatu yang kotong buat sebenarnya tahu juga untuk kebaikan kita. Makanya sih bilang tanam pasti tuai. Aku tak bertuai, betul. Ya. Saudara akan tanam baik suatu ketika kau akan petik yang baik. Makanya kalau di Ibrani pasal yang saya lupa ayatnya. Ibrani pasal 6 ayat 10 kalau tidak salah, coba. Ibrani pasal 6 ayat 10. Betul. Dikatakan begini, sebab Allah, Ibrani pasal 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena sekali lagi di Ibrani pasal 10 ayat 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Allah Tuhan itu bukan dia sonde adil, dia justru dia lupa. Makanya tadi bilang, kalau dari bacaan kita tadi bahwa ujung-ujungnya dikatakan mau pada saat bela. Mungkin hari ini kau bisa lupa ya, kadang-kadang makanya kalau kau bikin baik di orang juga, tapi bukan berarti dengan alasan lupa dan kau bikin baik di orang juga, kau mau hitung-hitung dia, bisa bikin lu kebaikan berapa kali, bukan maksudnya itu. Dan maksudnya, mari kita berbuat baik, jangan menuntut balasan daripada orang yang kita berikan kebaikan itu. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kadang-kadang kita bikin baik terhadap orang juga berharap supaya dibikin baik terhadap kita. Jangan, saudara. Mungkin dia bisa balas dengan kebaikan, tapi Tuhan bisa balas kita melalui orang lain, saudara. Tuhan suatu ketika akan membalasnya. Makanya kadang-kadang berpikir dalam sebuah perenungan, maksudnya kayak kadang dalam pelayanan sudah terlalu sangat capek, bahkan ada banyak hal yang harus kita korbankan. Tapi setelah itu berdoa di Tuhan, dia bilang, aduh Tuhan terima kasih. Bisa bayangkan kalau nanti suatu ketika beta sampai di sana, terus Tuhan bilang, ini Musa lu jalan-jalan pelayanan di kampung-kampung ini, atau yang Musa bikin ini. Di situ baru, aduh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketika dalam sebuah perenungan itu membuat saya, oh terima kasih. Mungkin saya belum terlalu sempurna Tuhan, tapi ini Tuhan saya akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi teman-teman, saudara kekasih Tuhan, aku segala seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang berikut, yang terakhir adalah, selagi masih hidup dengan kesempatan untuk Tuhan berbuat baik. Kalau mati susul Anda, amin ya? Masih hidup itu yang bikin baik. Bahkan masih hidup itu yang kesempatan juga kau menolong orang lain. Jadi khususnya saya beta jujur berbaru khotbah di mana itu bisa sempat tegur orang-orang yang bilang, bahkan bisa sempat tegur bilang orang tua sakit nah pernah datang bawa sebab tua mau tua ikan kok apa, beta kadang-kadang marah saudara kalau saya di rumah marah saudara yang lain dong. Cuma bilang mampu karena mengeluh begini kayak sakit kok apa, datang kok potong sampah di rumah sakit kok apa, kalau sibuk apa di rumah sakit kok apa, atau sesekali bapak sama tua ini karena mama sama makan ikan, dia namanya ikan sama seperti itu daging pun tidak, tapi dia kebanyakan makan sayur-sayuran. Sekali datang bil bapak sama tua saya, bukan berarti beta bisa sanggup, maksudnya saya bisa sanggup kasih makan kuan satu-satu.
tambah yang metua yang beta 3 orang betul dalam rumah, mau pilih berapa? Paling saya 5.000 saya bisa makan, masih bisa betul tumis atau bikin sayur bening juga masih bisa masak sebagian besok masih sisa. Tapi kadang-kadang berpikir, karena tidak ada dari sudah berpikir untuk bagaimana ya sekali ketemu bawa kasih bantu sayur apa ini mah atau mungkin ini mah biar ada sedikit berkat nih. Mungkin dong juga ada uang orang tua juga ada, tapi maksudnya paling tidak pasti ini lebih hasil kerjaan nih sedikit bisikan buat papa mame, apa mam bisa ada mobil ame apa kok dengan begitu dong senang sekali. Ya kadang-kadang beda dalam ada berkat sedikit kan untuk bikin ame mobil apa kok mobil nah abu lo itu pakai bahasa lain abu lo itu biar lu nggak salah dipakai sedikit berkat lebih jadi kas mama toh ujung-ujungnya kalau kurang dia pasti datang pinjam nih apa juga. Iya, tapi dia begitu senang sekali. Jangan tunggu rusumanya kalau mau apa satu ekor sapi berseko setelah itu rusumanya baru pukul waktu itu dia mati beta. Bawa sapi ekor dia biang harus sama itu biang dulu beta sapu semua masih hidup bisa datang lu bawa sapi makan dia makan justru potong hidupnya makan bukan yang mendung sumati sandung arah makan apa. Jadi selagi masih hidup itu kesempatan berbuat baik, saudara. Amin. Iya. Itu susah lah. Justru sekitar mati itu yang tinggal kau tunggu. Selagi masih hidup itu kira-kira karena so bikin baik kau sombe. Sekali lagi, tapi bukan bikin baik untuk berselamat. Kalau selamat untuk anugerah. Tapi susah selamat atau masa harus bikin baik. Masih hidup itu yang kesempatan. Akan dia bilang yang masih muda-muda belum menikah, nah kesempatan harus Tuhan. Pikir konsumen menikah semua harus melalui persetujuan si benda. Iya, betul saudara. Aduh, kira. Iya, jadi masih betul. Ini kita omong. Ini serius teman-teman. Ini minta maaf, potong omong agak sedikit santai-santai supaya maksudnya ketemu sedikit belajar ya. Gitu. Serius sekali teman-teman. Belum menikah tuh yang ada berkat banyak tuh kasih orang tua. Semua menikah ini semua segala satu di catatan jelas. 1 rupiah pun mau buat. Kadang-kadang tuh kau mungkin ada berkat yang tersembunyi itu kau disimpan. Kau kasih sembunyi. Iya teman-teman. Ini dia harus ngomong saudara. Ya. Jadi selagi masih itu kesempatan berbuat baik. Baju potong kawin kena orang yang dia cinta Tuhan, sama-sama potong cinta Tuhan maka lebih. Jadi sekali lagi untuk pemberian dari Tuhan juga kadang-kadang dia potong kasih juga kadang dia mau kasih terlalu. Sisi lagi masih diberi kesempatan maka berbuat baik sebanyak-banyak mungkin. Amin. Makanya saya lupa ayatnya tapi coba di Amsal kita lihat sama Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 27 dan 28. Ya. Anjuran untuk berbuat baik Amsal pasal 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang berhak ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukan. Jangan engkau berkata kepada sesama pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan yang ada pada yang diminta ada. Jangan tahan kebaikan maksudnya. Selagi masih bisa untuk lakukan kebaikan itu lakukan. Kadang-kadang kau berpikir mau melakukan sesuatu kebaikan, kau berpikir ini kan kecil, saudara. Mungkin bagi kita itu kecil, mungkin. Tapi siapa tahu bagi orang lain itu besar sekali, saudara. Makanya tidak boleh tahan itu kebaikan. Mungkin bagi kotong tuh, kan kayak contoh mungkin yang tadi bilang contoh kecil yang tadi bilang, tinggal kasih mungkin contoh ada berkat sedikit mungkin 50 kah kasih bapak terima mungkin entar kecil mungkin dong aduh belum pasti bisa tapi bagi dong tuh ini kecil tuh tapi bagi dong sesuatu yang besar sekali saudara atau berarti yang kecil saja tanya papa masih kok hanya mungkin telepon saya mungkin potong dari orang tua telepon saya itu sibuk gimana baik potong aku hanya telepon saja tapi bagi mereka itu mungkin yang sesuatu yang besar sekali mereka sedang menantikan saudara. Saya masih ingat ketika papa itu yang waktu masih hidup, waktu dia masih sakit saudara.
Dia sudah akan tidur kalau beta pun pelayan, dia tahu kalau beta pelayan keluar kota atau keluar daerah berarti dia tahu itu lama sekali. Tapi kalau hanya sekedar di sekitar Kupang sini, selagi dia pulang dan bilang salam papa, dia sudah akan tidur. Jam 11 jam 12 dia harus tunggu bunyi motor atau terus beta buka pintu masuk, dia harus sampai di kamar buka kain pintu kok malu ya sama dia baru dia bisa tidur. Bagi dia hanya dengan malu itu kayak sebuah sesuatu yang bentuk perhatian yang mungkin sangat besar sekali. Karena saya dulu ketika masih kecil itu kutong sudah merasakan yang namanya kasih sayang dari orang tua. Abang tuh keras sekali namanya orang tua dulu. Aduh, dia kerpuk motor tuh. Dia ikat yang kayu asam 3-4 apa mungkin berdihantam. Kak, kalau kasih di atas kelapa, lu boleh jatuh dari kelapa, lu jatuh dari kelapa. Jadi dulu itu, kutong dia karena waktu takut. Tapi ketika di masa tua tuh baru dia merasakan kasih sayang yang dia tuh karena. Jadi aduh, pokoknya diperhatiin kecil saat beta pun berasa itu sesuatu yang besar, bahkan dia pun begitu. Sesuatu yang besar sekali. Gitu. Jadi saudara, kadang-kadang kita merasa bahwa itu kecil dan kita mau berbuat baik, tapi saudara lakukan. Walau mungkin baik kotong untuk kecil, tapi ternyata bagi orang yang kotong lakukan kebaikan bagi dia itu besar sekali, teman-teman. Hanya mungkin tanya sama papa sumakan, kok mama sumakan, kok itu sampai gitu dong. Itu mungkin bagi kotong hanya makan saja, kok bukan orang kicim mau tanya. Mungkin kita berpikir itu sudah berguna, tapi bagi dong itu besar sekali. Itu masih paham ini berpikir sekali. Terus kan, saya mesti bicara ini. Perhatian saja itu sebuah kebaikan yang mungkin bagi kita. Itu mau bagi kita itu biasa, tapi bagi orang itu luar biasa sekali. Itu mendoakan saja saudara. Baik kotong itu hal kecil tadi. Sesekali kotong telepon papa, kotong antar bersama mama, kotong telepon bersama, tapi bisa kotong berdoa bersama. Gitu. Mama doa pas beta beta juga doa pas papa. Saya begitu saudara. Kalau saya mau pergi pelayan keluar, mama ini kan bahasa Indonesia agak aduh Tuhan Yesus yang tahu kan. Tapi mau pelayan besar keluar itu berarti saya bilang mama doa pas beta berjalan. Terus contoh kebaikan kecil. Jadi teman-teman saudara kasih Tuhan. Mari sekali lagi bahwa mari potong hidup jangan hanya bagi diri kita sendiri saja, tapi hidup juga bagi orang lain. Amin. Yang berikut aku bersihkan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang berikut lagi masih hidup ini, mari berbuat baik. Siapa tahu di terakhir baru sekali lagi kita sampai sana baru bilang ini belum bagian. Aduh, makasih banyak. Jangan sampai ketemu seperti yang kambing menyesal susah ada dulu. Atau jangan sampai seperti yang tukang bangunan yang tadi itu bikin sambaran ujungnya sial mau mati. Coba tahu hari untuk beta pasti dibikin yang terbaik. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.